Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, saya ingin menyambung materi kita yang kemarin pada mata kuliah dasar-dasar komunikasi kesehatan. Topiknya adalah tentang pengembangan pesan kesehatan. Jadi ini bagian kedua kita. Mungkin masih ingat di video sebelumnya pembelajaran kita tentang pengembangan pesan kesehatan terkait dengan seperti apa formula yang digunakan, kemudian seperti apa juga struktur pesan kesehatan yang ingin dibuat. Nah, untuk visi misi silahkan dibaca saja nanti. Oke, di pertemuan ini kita ingin banyak berbicara tentang seperti apa sih pengembangan kesehatan jika dilihat dari pendekatan dalam penyusunannya dan juga gaya dari pesan kesehatan yang digunakan. Oke, seperti biasa referensi yang saya gunakan seperti yang tertera di video ini, dan pengembangannya silakan teman-teman bisa searching saja atau bisa berkunjung ke perpustakaan kita di Universitas Sari Mulia. Oke, langsung saja. Jadi di dalam menyusun pesan kesehatan itu sendiri ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Di materi ini saya membuat ada 6 pesan kesehatan. Jadi 6 pendekatan dalam menyusun pesan kesehatan. Seperti aja kita lihat satu persatu ya. Nah, pesan kesehatan yang pertama dilakukan dengan cara pendekatan rasa takut. Jadi ketika menyusun pesan kesehatan itu bisa mengambil pendekatan dengan memunculkan rasa takut itu sendiri. Seperti apa sih rasa takut yang dimunculkan? Biasanya pesan kesehatan ini memuat tentang informasi-informasi yang biasanya berdampak terhadap bahaya fisik. Contohnya adalah pesan kesehatan untuk penggunaan obat kumur, kemudian pasta gigi, atau kejadian polio misalnya jika tidak melakukan pencegahan dari awal. Jadi rasa takut ini bisa dimunculkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan melalui rasa bersalah. Nah, di pendekatan ini biasanya memang pesan kesehatan yang disusun itu menarik emosi atau memikat emosi dari sasaran yang ingin dituju. Misalnya adalah ketika seseorang itu melanggar aturan atau norma, maka emosi dari sasaran itu yang akan dimunculkan. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan biasanya adalah pendekatan rasional. Nah, pendekatan ini digunakan untuk pesan kesehatan yang biasanya lebih mengedepankan dari perkataan logis. Nah, biasanya dipakai di iklan dan dampak merokok. Kayak kalau rokok itu kan mengandung beberapa zat berbahaya. Dampak dari zat-zat itu apa saja? Nah, itulah yang muncul dari pendekatan ini. Jadi ada perkataan logis yang dimunculkan. Yang keempat adalah pendekatan dalam penyusunan ini menggunakan pendekatan emosional. Jadi dia agak mirip dengan memunculkan rasa bersalah. Tapi kalau emosi ini bukan hanya rasa bersalah, tapi apapun yang sekiranya bisa membangkitkan emosi sasaran, maka itu bisa masuk ke dalam pendekatan emosional. Biasanya memang menyentuh sasaran atau iklan atau pesan kesehatan ini biasanya munculnya itu nonverbal. Jadi kayak ada semacam pemutaran tayangan saja, kayak ada slide foto-foto atau video-video gitu tanpa ada narasi atau didubber. Jadi cuma ini, dan biasanya hanya didubbing dari musik, bukan narasi dari orang. Contohnya adalah iklan penuh kasih, kemudian yang iklan-iklan yang menimbulkan keamanan dan kenyamanan biasanya. Kalau mohon maaf ya kalau saya sebutkan misalnya kayak iklan lagi terdampak bencana gitu. Jadi dampak bencana kemudian kepedulian terhadap sesama itu biasanya menggunakan pesan-pesan dengan pendekatan emosional. Yang kelima adalah pendekatan humor. Nah, pendekatan humor ini yang menjadi key point-nya adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah pesan kesehatan ini jika diberikan dengan pendekatan humor harus dengan sasaran yang memiliki tingkat kesadaran dan perilaku mapan. Artinya humor di sini hanya sebagai penguat saja atau reminder untuk mengingat, karena kalau misalnya sasaran kita itu tingkat kesadarannya masih rendah, itu akan
akan kurang bagus kalau pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan humor. Karena itu tadi, humor ini lebih banyak untuk menambah kesenangan dan tidak merusak pemahaman sebelumnya. Jadi dia untuk meningkatkan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pendekatan dari sisi moral. Nah, pendekatan moral ini yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyusun pesan kesehatan tentang seperti apa sih perasaan dari sasaran kita. Jadi yang jadi kata kuncinya adalah pesan yang disampaikan itu benar dan tepat. Makanya biasanya ada iklan dukungan layanan sosial, kemudian ada lingkungan hidup, iklan dalam bahasa agama. Kayak contoh deh, kalau lingkungan hidup misalnya, ketika kita lihat kayak Kalimantan ya, Sep Maratus, itu adalah pesan moral, pesan lingkungan hidup Sep Maratus, supaya apa tidak terjadi bencana alam dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh pendekatan dalam penyusunan kesehatan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman catat adalah mau menggunakan pendekatan mana saja sebenarnya itu boleh, sah-sah saja. Cuma yang menjadi catatan adalah harus kembali disesuaikan dengan sasaran yang ingin dituju. Seperti pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sasaran atau target pesan ini menjadi kunci. Seperti apa nanti formula yang digunakan, seperti apa pendekatan yang digunakan. Jadi harus dilihat sasarannya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di dalam penyusunan pesan kesehatan itu sendiri ada beberapa gaya yang memang bisa diterapkan dalam penyusunan pesan kesehatan itu. Ayo kita lihat satu persatu. Nah, gaya yang pertama adalah sentuhan emosional versus rasional. Jadi, memang dalam pembuatan pesan kesehatan memang lebih banyak penggunaan emosional biasanya agar menggugah orang untuk untuk memberikan action, untuk berperilaku. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya rasional ini dapat digunakan. Kemudian yang kedua ada seruan positif dan negatif. Biasanya kayak iklan tentang zat adiktif ya, kayak rokok, narkoba. Biasanya mereka gaya pesannya menggunakan seruan-seruan seperti ini. Kemudian ada massa dan individu, ya balik lagi sasarannya siapa, apakah mau secara individual atau kelompok atau publik atau massa secara besar. Maka gaya pesan kesehatan juga tergantung dari sasarannya. Oke, yang keempat adalah mengandung kesimpulan dan terbuka. Jadi pesan kesehatan itu apalagi yang sifatnya kayak bentuknya poster, itu biasanya sudah ada mengandung kesimpulan. Jadi apa sih yang menjadi garis besar dari pesan yang ingin disampaikan. Makanya biasanya kalau yang bentuknya cetak itu sudah ada kesimpulannya. Berbeda kalau di iklan secara audio visual. Biasanya kita disuruh menganalisis secara mandiri. Apa sih tujuan dari ini gitu. Kecuali memang layanan-layanan kesehatan masyarakat yang memang sudah to the point biasanya. Kemudian yang kelima, gaya pesannya adalah seruan berulang atau seruan sekali. Nah, ini juga balik lagi yang saya tahu memang untuk pesan kesehatan yang disajikan di dalam media cetak itu biasanya pakai seruan sekali. Dalam arti satu kali tempel ya sudah gitu. Itu akan dipajang untuk beberapa jangka waktu. Jadi sekali saja. Nah, berbeda kalau berulang biasanya pesan kesehatan yang disajikan dalam bentuk audio atau audio visual. Jadi ketika ada skenario, ada cerita yang ingin disampaikan, itu bisa jadi menggunakan seruan berulang kayak gitu. Kemudian ada bentuk simbolisasi atau analogi. Gaya pesan kesehatan ini biasanya digunakan untuk beberapa kasus kesehatan yang bisa kita bilang tanda kutip itu tidak serta-merta semua lapisan masyarakat bisa mendapatkannya. Contohnya gini, ada beberapa iklan atau beberapa pesan kesehatan yang ingin disajikan atau ditujukan kepada, mohon maaf saya sebut misalnya kayak populasi beresiko untuk masalah HIV/AIDS seperti itu. Jadi tidak semua pesan kesehatan itu bisa dikonsumsi oleh publik. Hanya beberapa orang atau beberapa beberapa kelompok saja yang bisa mendapatkannya, sehingga kita bisa menggunakan gaya pesan kesehatan yang berbentuk simbol atau perumpamaan kayak gitu.
contoh ya kalau yang simbol atau analogi tadi, kalian pernah lihat nggak sih kalau ada poster tentang alat kontrasepsi yang mana biasanya, mohon maaf, untuk penggunaannya kita menggunakan analogi atau perumpamaan. Misalnya misalnya nih penggunaan kondom misalnya. Seperti apa kan tidak serta-merta bisa kita sajikan atau ini. Jadi kita menggunakan simbol atau analogi. Kemudian yang ketujuh, intimidasi, menggunakan bahasa mengancam atau menakut-nakuti. Banyak juga iklan atau pesan kesehatan yang disajikan pada sebuah produk yang menggunakan bahasa mengancam atau menakut-nakuti. Contohnya adalah PHW. PHW itu picture health warning. Jadi peringatan kesehatan melalui gambar. Kayak misalnya yang ada di bungkus rokok, produk rokok. Kan ada tuh yang gambarnya misalnya tenggorokannya berlubang atau paru-parunya rusak atau apa gitu. Nah, itu adalah salah satu gaya dari pesan kesehatan yang bentuknya mengintimidasi. Jadi ada ancaman atau menakut-nakuti seseorang. Tujuannya sebenarnya sama ya. Apapun gaya yang digunakan tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan suatu perubahan perilaku menjadi lebih baik sebenarnya. Kemudian yang kedelapan, humor atau menggunakan bahasa yang memancing tawa. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi salah satu pendekatan yang digunakan juga adalah humor. Dia menggunakan beberapa bahasa yang memancing tawa. Biasanya gaya pesan kesehatan yang disajikan secara humor ini biasanya kalau memang penyampaian pesan kesehatan itu secara live atau secara langsung, face to face, atau misalnya ada tatap muka, atau misalnya ada apa ya, kayak contohnya kayak ada festival atau ada acara di masyarakat, biasanya humor bisa dimasukkan untuk memancing tawa dan sebenarnya diselipkan dari pesan-pesan kesehatan itu sendiri. Kayak berikutnya yang kesembilan, spokesperson. Jadi di gaya pesan kesehatan yang nomor 9 ini adalah menggunakan kutipan atau kata anjuran dari orang terkenal. Bisa tokoh masyarakat, bisa dari tokoh agama biasanya. Nah, teman-teman di Kalimantan Selatan khususnya kayak Banjarmasin, Banjarbaru atau Martapura pasti pernah lihat pesan kesehatan yang poster, bentuknya dia poster dan di situ ada tokoh agama kayak misalnya kayak guru sekumpul gitu melakukan suatu gerakan, fotonya, kemudian di situ ada 10 pesan kesehatannya. Nah, ini biasanya kutipan-kutipan atau yang digunakan oleh orang-orang yang terkenal atau tokoh masyarakat biasanya atau tokoh agama. Ke-10, lagu dan musik. Nah, biasanya lagu dan musik ini digunakan untuk gaya pesan yang sasarannya adalah anak-anak. Sering kan kita dengar lagu-lagu kesehatan sebenarnya yang mengajak anak-anak untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tapi juga kayak misalnya musim lagi ada pandemi gitu, bisa jadi artis-artis juga akhirnya turun tangan untuk membuat pesan kesehatan melalui apa? Melalui lagu dan musik biasanya. Itu sering terjadi. Oke, yang ke-11 adalah komparasi atau perbandingan masalah. Nah, ini gaya pesan kesehatan yang digunakan biasanya juga ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan kesehatan, kita mengcompare-nya dengan suatu kejadian. Seperti kita sebutkan, oh kalau di daerah ini biasanya masyarakat menggunakan seperti ini. Jadi ada komparasi yang disajikan di dalam pesan kesehatan itu. Yang ke-12 itu adalah gaya pesan kesehatan secara formal atau pesan sederhana dan natural. Ini biasanya secara spontanitas diberikan. Kalau misalnya lagi ada sambutan dari dari tokoh masyarakat atau misalnya kayak tokoh publik gitu, dia diminta sambutan pada sebuah event atau acara, biasanya diselipkanlah pesan-pesan kesehatan secara sederhana dan natural. Makanya disebutnya secara spontanitas karena natural saja diberikannya. Ke-13 ada hiperbola. Hiperbola atau seolah-olah melebih-lebihkan sesuatu. Kalau teman-teman pernah lihat poster dari kependudukan ya di KKBN, itu mereka pernah menggunakan tagline awas baby boom. Nah, kalau kita terjemahkan kan kayak wow, ada apa gitu kan, ada peledakan ini. Itu kayak semacam melebih-lebihkan, padahal
tujuannya ya tujuannya bagus gitu kan. Pesan kesehatan yang ingin ditujukan, bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengontrol laju pertumbuhan. Khawatirnya jika tidak dikontrol untuk proses kehamilan, persalinan, dan lain-lain itu akan menyebabkan ledakan penduduk. Makanya istilahnya baby boom, banyaknya jumlah kelahiran yang bisa nanti menyebabkan peledakan jumlah penduduk. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kalau hiperbol ini digunakan untuk tagline atau slogan-slogan poster-poster dari pemerintah biasanya. Kemudian yang ke-14, slice of life. Penggunaan produk, ide, atau perilaku kehidupan sehari-hari. Ini iklan komersil ya, yang banyak ya biasanya kita lihat. Sebenarnya dia juga ada menyelipkan pesan kesehatan, tapi goals-nya adalah untuk memasarkan produk mereka. Kayak misalnya kita lihat iklan kesehatan tulang pada lansia misalnya kan, yang disajikan awalnya adalah gerakan orang tua lari sakit punggung misalnya, atau nanti tiba-tiba kuat bermain dengan cucunya. Nah ini sebenarnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita kesampingkan dulu ya, kita promotor kesehatan, kita sampingkan dulu deh produk komersilnya. Nah, produk sosialnya apa? Produk sosialnya berarti kalau kita olahraga, kita ya akan sehat sebenarnya kan, kayak gitu. Jadi ada perilaku kehidupan sehari-hari yang dimunculkan sebagai gaya pesan kesehatan. Ke-15, fantasi atau menciptakan fantasi dalam isi pesan. Nah, biasanya juga ini paling gampang kita temukan untuk gaya pesan yang sasarannya adalah anak-anak. Misalnya ketika dia sehat, dia akan berada di lingkungan yang indah gitu kan, sungainya bagus segala macam. Jadi untuk menciptakan PHBS itu diciptakanlah sebuah gambar atau apa misalnya. Nah, itu fantasi. Itu bisa dipakai. Kemudian yang ke-16 adalah lifestyle atau perilaku idola dalam hidup sehat. Sekarang di era generasi Z ya istilahnya ya. Teman-teman kan sudah sangat familiar dengan yang namanya sosial media. Tentu ini juga bisa kita pakai. Makanya kadang influencer itu mereka melakukan sebuah perilaku. Nah, ada kadang kita dari orang-orang kesehatan juga tidak menutup kemungkinan menggunakan jasa mereka. Jadi kita minta mereka untuk melakukan sebuah percontohan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, maka biasanya fansnya atau ininya akan menjadikan idolanya sebagai panutan. Nah ini juga salah satu trik sebenarnya bagaimana untuk penyampaian pesan kesehatan itu sendiri, yaitu melalui perilaku idolanya kayak gitu. Kemudian yang ke-17 adalah image atau suasana atau citra yang membangkitkan suasana kondusif. Jadi penyampaian pesan kesehatan ini gayanya adalah kita lihat misalnya kayak ketika kita bagus di dalam kebersihan lingkungan, maka akan menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang ramah, lingkungan yang enak segala macam. Jadi ada image yang terbentuk di dalam pesan kesehatan. Itu gaya pesan image namanya. Kemudian yang ke-18 adalah personality symbol, menciptakan karakter sebagai simbol pesan. Di beberapa iklan layanan kesehatan biasanya kita memunculkan satu sosok yang bagus, hidup sehat atau apa. Jadi kita menciptakan suatu karakter yang ideal, bagaimana perilaku dia sehari-hari segala macam. Ini bisa dalam bentuk cerita ya. Anak-anak juga paling suka sekali gaya pesan ini, tapi kalau sudah remaja sampai ke dewasa biasanya jarang menggunakan personality symbol. Jadi tidak apa namanya, jarang digunakan. Biasanya tokoh hayal dibikinin. Kemudian yang terakhir ya, technical expertise ini itu menunjukkan keahlian, pengalaman, atau kebanggaan. Nah, biasanya ini juga bercerita dari experience atau pengalaman hidup seseorang. Misalnya bagaimana dia berjuang dari sebuah penyakit sampai akhirnya dia sembuh. Apa yang menyebabkan dia sembuh, seperti apa perilaku yang dia lakukan sampai dengan ini. Jadi technical expertise ini juga bisa digunakan sebagai gaya pesan kesehatan. Ada beberapa orang yang lebih tertarik ketika mendengar pengalaman hidup. Kayak gitu. Oh, ada satu lagi. Scientific evidence. Nah, ini udah jelas ya.
dari istilahnya sudah jelas bahwa pesan kesehatan akan juga kuat jika diberikan gaya berupa bukti ilmiah. Nah, ini biasanya para orang-orang yang sudah dengan tingkat pengetahuan tinggi, jadi ini bisa digunakan. Kalau ada bukti ilmiah, dia bisa melakukan itu. Wah, ada lagi 21. Testimoni, pengalaman seseorang. Dia mirip seperti 19. Technical expertise ini. Jadi dia mirip dengan pengalaman atau kebanggaan. Kalau testimoni, pengalaman seseorang. Jadi agak-agak mirip ya. Tapi biasanya kalau teman-teman lihat iklan produk komersil, dia menggunakan testimoni ini biasanya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan, istilahnya ya why not gitu kan, kalau teman-teman di promosi kesehatan itu juga menggunakan testimoni, bagaimana seseorang yang punya pengaruh itu memberikan testimoni bahwa dia memang melakukan itu dan hasilnya bagus gitu. Itu pengalaman seseorang. Oke, untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Jadi harapannya semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lebih handal lagi untuk membuat pesan kesehatan itu ya. Karena dari pertemuan sebelumnya, di video saya sebelumnya dengan ini, itu merupakan satu kombinasi bagaimana sih cara pembuatan pesan kesehatan yang baik gitu. Sehingga nanti tepat sasaran dan juga tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, untuk quotes hari ini, saya mungkin bisa menyampaikan bahwa tanpa sadar banyak kejadian yang mengubah kita dengan sendirinya. Entah baik atau buruk. Yang memilihnya adalah kita sendiri. Jadi ini juga bisa diterapkan ya. Kalau membuat pesan kesehatan, totalitas saja. Bagaimanapun hasilnya nanti, ya harapan kita adalah kita bisa menjadi agent of change untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, bisa dilayangkan di sosial media saya atau melalui di komen juga boleh. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.